Saya kira penting. Saya kira di dalam hal ini kita bisa mendengarkan bagaimana ya kepala pusat PPL ya bisa memberikan arahan apa namanya petunjuk-petunjuk teknis yang lazim digunakan khususnya dalam ber-PPL. Juga harus kita memahami bahwa pelaksanaan PPL ini dalam bentuk daring ya. Saya kira ini capaian-capaiannya selalu harus kita maksimalkan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian untuk kita bisa melakukan kegiatan ini sehingga hasil yang kita capai dalam upaya penyelenggaraan PPG bisa optimal. Ya, capaian-capaiannya selalu harapan-harapan Bapak Rektor ya agar supaya yang ikut ini bisa sukses ya sebagai lulus sebagai peserta PPG tahun 2020. Nah, ini penting karena SDM yang dimiliki UNN cukup mumpuni, tinggal saya yakin dan saya percaya bahwa tidak akan mungkin Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan penyelenggaraan pembimbingan PPL ini tidak mungkin kurang. Kemungkinan lebih, hanya saja kalau dia berlebihan, mana titik-titik yang penting yang harus muncul. Saya kira ini yang perlu kita sepakati. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan PPL yang kita laksanakan, khususnya dalam penyelenggaraan PPG yang dipercayakan kepada UN ini tahun 2020 bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan saya kira di angkatan pertama ini juga akan disusul pada kegiatan-kegiatan PPL yang sama pada angkatan-angkatan berikutnya. Baik, saya kira cukup sekian itu yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas ada hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber. Sebelum kita lanjutkan, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Direktur yang telah berkenan memberikan arahan dan masukan dan membuka kegiatan ini. Tentunya kenapa kita harus ketemu pada sore hari ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Direktur, itu adalah dalam rangka menyamakan persepsi berkaitan dengan pelaksanaan PPL. Apalagi pelaksanaan PPL yang akan dilaksanakan selama 3 minggu ke depan ini adalah untuk pertama kalinya PPL dilaksanakan secara daring. Pembimbingannya di mana nanti guru pamong dan dosen pembimbing terlibat secara langsung. Nah, untuk itu telah hadir di ruang virtual ini Ibu Kepala Pusat UPPL Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Widya Karmilasari, MPD, dan nanti juga ya Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, di sini terlalu banyak speaker yang menyala sehingga terjadi trouble. Untuk itu, Ibu Widya sudah siap? Ya, insya Allah Pak. Oke, terima kasih Ibu Kepala Pusat. Saya persilakan kepada Ibu Widya Karmilasari MPD selaku Kepala Pusat Praktek Pendidikan Profesi di Universitas Negeri Makassar. Kami persilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Syawaludin selaku Sekretaris Prodi PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak dan Ibu yang, mohon maaf kalau saya tidak sempat menyebutnya satu persatu. Ya, ini yang saya tampil di sini ada Prof. Ramli, tentunya ada Pak Syawal dan ada Prof. Abdul Muiz Mapaloteng. Mohon maaf, ini tidak bisa menyapa satu persatu Bapak dan Ibu, terutama kepada Bapak dan Ibu, dosen pembimbing dan guru pamong yang sempat hadir dalam pertemuan virtual kita hari ini. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas.
Sangat jelas, Bu, sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Syawal. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali kita mendapat kehormatan ya. Saya selalu menyebutnya mendapat kehormatan karena kemungkinan situasi seperti ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Saya kira begitu Prof. Ramli ya. Cukup tahun ini saja kita PPG-nya dengan new model. Mudah-mudahan tahun depan kita kembali ke normal life betul-betul yang seperti biasa saja ya. Tetapi bagi kita yang memperoleh kesempatan bisa melakukan kegiatan PPL di masa pandemi dengan istilah new model dan sebagainya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bagaimana menghandle PPL dalam kondisi pandemi dengan berbasis online. Mohon izin Pak Syawal, saya share screen saya. Saya tadi sudah share PPT ke Pak Syawal, tapi nggak apa-apa saya share dari sini Pak Syawal ya. Ya, siap Bu, siap. Baik, saya share screen. Sorry. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Sudah tampil Pak, Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Ya, bisa Bu. Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Pelaksanaan PPL PPG di masa pandemi ini, pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu ya, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita penyelenggara PPG dan tentunya dengan aktivitas PPL. Kalau tahun-tahun sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, Prof. Ramli, bahwa saya rasa tidak ada masalah karena mungkin Bapak dan Ibu sebagai dosen pembimbing maupun guru pamong sudah memiliki kemampuan, kompetensi, bahkan mungkin sudah hatam dengan mekanisme atau sistem pelaksanaan PPL itu sendiri. Mungkin PPL yang reguler yang bagi mahasiswa S1 dan juga PPL profesi di level PPG. Tetapi yang saat ini sedang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa melaksanakan PPL PPG di era pandemi COVID-19. Dengan harapan tentu capaian kita tidak jauh berbeda dengan capaian dengan pelaksanaan PPL di masa bukan pandemi. Jadi di masa reguler ya, mudah-mudahan capaian-capaian kita juga sama persis, tidak kurang ya, sehingga kualitas atau mutu dari pelaksanaan PPL itu sendiri di PPG dapat kita jamin bersama-sama. Nah, tentunya perlu ada kolaborasi yang sangat bagus ya. Kalau saya menyebutnya terjadinya sinergitas antara komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan PPL. Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan PPL tentunya LPTK penyelenggara PPG ya, yang sekarang dikomandoi oleh Pak Dr. Darmawan bersama Pak Syawal, Pak Ahmad Syawaludin, bertim, kemudian ada Pak Direktur, Prof. Ramli, dan tentu teman-teman yang ada di PPG dan di P3G. Harapan kami adalah bagaimana LPTK sebagai penyelenggara, sebagai panitia, dapat memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan PPL itu sendiri. Jadi komponen yang terlibat ya LPTK-nya, dosen pamongnya, guru pamong, dan tentu mahasiswa PPG. Saya kira kalau yang ini mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa ya, di reguler pun seperti itu selalu bahasanya, bahwa tidak bisa berhasil PPL itu kalau komponen-komponen yang terlibat tidak saling bersinergi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini tentu ya, apa yang berbeda? Nah, ini kalau Bapak dan Ibu melihat tayangan saya ya, saya menayangkan bagaimana yang biasa kita lakukan melalui Zoom, melalui meeting, dan sebagainya ya. Selalu ada simbol-simbol kamera, ada gambar telepon, dan ada mikrofon. Karena inilah yang nanti yang akan kita akrabi ya, yang selalu kita lakukan selama pelaksanaan PPL PPG ini di masa pandemi, karena semua berbasis daring secara dalam jaringan. Nah, yang berbeda tentu pandeminya. Kemudian yang berbeda lainnya tentu terkait dengan zonasi, tapi saya belum dapat data. Apakah mungkin saya bisa bertanya sama Pak Syawal ya? Oke, apakah nanti penyelenggarannya ini semua online ya Pak Syawal? Ya, seperti itu Bu. Semua via LMS. LMS, iya. Karena kemungkinan kan ada di beberapa penyelenggara LPTK ada juga yang karena zonasi Pak ya, mereka hijau, jadi mereka masih bisa melaksanakan PPL secara
secara reguler. Oke, baik, terima kasih Pak Syawal. Jadi yang berbeda yaitu Bapak dan Ibu masa pandemi ini ya. Kita berada di kondisi yang seperti ini di mana semua di mana penyelenggaraan PPL itu kita berbasis daring. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu perbedaannya adalah ini. Semua persiapan, pelaksanaan, pembimbingan, pemantauan, pelaporannya semua dilakukan secara daring. Artinya sebagai guru pamong, dosen pembimbing, mahasiswa PPG, semua beraktivitasnya tercatat secara sistem by system secara daring ya. Ini yang biasa kita sampaikan ke mahasiswa PPG kita, bahwa aktivitas mereka bukan aktivitas hanya di WA, tetapi aktivitas yang dilakukan di LMS, apakah melalui chatting, melalui forum diskusi, melalui web meeting, video, dan sebagainya. Itu harapan tentunya harapan penyelenggara ya, bagaimana penyelenggara nanti berharap bahwa aktivitas kita memang sangat full di LMS, dengan dokumen-dokumen yang tercatat by system, dan bisa terakses oleh siapa saja ya. Jadi itu harapan kita ke depannya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, tujuan. Saya kira mungkin Bapak dan Ibu kalau lihat di panduan ini sudah ada ya tujuannya. Tujuannya itu adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan penelitian tindakan kelasnya. Dan itu akan kita laksanakan secara luring Bapak dan Ibu ya, atau secara daring. Jadi yang perlu kita ingat bahwa dalam pelaksanaan PPL ini ada dua tujuan yang akan kita capai. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya Pak Syawal ya. Termute, Buit. Speakernya termute, Buit. Bu Idiat, termute. Oke, baik. Oke, baik Pak, saya ulang. Jadi saya screen lagi. Jadi pada dasarnya di kegiatan PPL PPG ini, mohon saya dikoreksi Pak Syawal ya, kalau saya keliru, itu ada dua hal yang akan kita capai ya Pak Syawal ya. Satu, terlaksananya PPL itu sendiri, yang kedua adalah terlaksananya juga PTK dari mahasiswa kita. Begitu Pak Syawal ya? Ya, siap. Iya, jadi oleh karena itu memang kita akan memberikan ekstra perhatian ya dalam pelaksanaan PPL ini supaya tidak hilang, PPL-nya tidak hilang, PTK-nya juga tetap tercapai seperti itu. Karena saya melihat di skenario kegiatan itu ada 2 siklus, ada 2 tahapan dalam pelaksanaan PPL ini, dan itu nanti akan berlangsung selama kurang lebih hampir 3 minggu ya Pak Syawal ya, pelaksanaannya. 2 minggu ya Pak Syawal ya, tercatatnya waktunya. Ya, oke, saya ulang kembali Bapak dan Ibu, share screen kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu kembali saya menyajikan tentang tujuan tujuan PPL yang kita laksanakan dalam masa pandemi ini, itu adalah bagaimana nanti mahasiswa kita, mahasiswa PPG. Jadi peserta PPG itu memang disebutnya mahasiswa. Nah, ini mungkin perlu juga dipertegas ya. Jadi tidak apa-apa Bapak dan Ibu menyapa mereka dengan istilah mahasiswa. Mereka memang disebut sebagai mahasiswa PPG. Jadi bagaimana nanti kemampuan mahasiswa itu mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran dan PTK-nya secara luring dan atau daring. Mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat di pedoman ada kata dan garis miring atau daring, itu sebetulnya opsi bagi teman-teman, opsi bagi mahasiswa PPG yang berada di zona tertentu, zona hijau terutama, yang masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, secara luring, mohon maaf. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik itu secara luring ataupun secara daring. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang visible, dilakukan secara luring ataupun daring. Nah, ada hal yang menarik yang tadi diminta oleh Pak Syawal untuk saya sampaikan, yaitu salah satu profil dari PPG kita adalah menjadikan mereka guru yang memesona. Ya, ada kata memesona. Ya, ketika ditanya apa itu memesona, kalau tanya sama Prof. Syawal Gultom,
Ya, kita punya banyak Syawal ya di PPG ini, ada Pak Ahmad Syawaludin, ada Prof. Syawal Gulton. Jadi, tapi kita doanya sama. Mudah-mudahan Ahmad Syawaludin the next profesornya. Amin. Iya, jadi kalau memesona itu kalau Prof. Syawal Gulton selalu menggambarkan adalah guru yang bisa memberi kesan dan makna pada pembelajarannya Bapak dan Ibu. Bagaimana dia bisa menjadi inspirasi bagi peserta didiknya. Nah, ini yang akan kita coba lihat selama proses PPL. Supaya kita betul-betul menghasilkan guru yang profesional dengan profil-profil yang sudah disebutkan. Nah, salah satu profil itu tadi yang sulit memang adalah memesona. Ada indikator yang menarik dari memesona itu Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana guru itu tampil di kelas dan dia bisa membuat apa istilahnya anak-anak betul-betul, terutama kalau dia di sekolah dasar atau mungkin di sekolah di PAUD, bagaimana anak-anak betul-betul memperhatikan dia atau pay attention ya kepada guru ini. Kemudian bagaimana pembelajarannya betul-betul bisa bermakna dan memberikan kesan kepada peserta didiknya. Oke, saya lanjutkan kembali, saya share screen kembali Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya dosen pembimbing. Nah, saya kira ini sama saja di Bapak dan Ibu Tabe, ini sama saja dengan apa yang biasa kita lakukan di secara reguler. Cuma yang berbeda sekarang adalah sebagai dosen pembimbing kita harus melakukan kegiatan itu secara daring karena harus diunggah oleh kita, dimasukkan di LMS. Saya kira ada di sistem ya, by system itu Bapak dan Ibu nanti bisa melihat bagaimana kita harus mencermati, kemudian memberikan masukan serta mengoreksi perangkat pembelajaran baik yang ada di siklus pertama maupun siklus kedua Bapak dan Ibu. Perangkat pembelajaran itu sendiri sudah diunggah oleh para mahasiswa karena nanti sesuai dengan skenario aktivitas awal mahasiswa kita itu adalah menyiapkan perangkat pembelajaran mereka sebelum mereka masuk di kegiatan PPL-nya. Tetapi kita mendapat kesempatan untuk melakukan koreksian, kemudian memberikan masukan, kemudian ikut memberikan feedback ya. Tapi itu kita lakukan secara LMS, secara daring. Nah, mohon izin Pak Syawal, nanti kan tetap ada aktivitas web meeting ya. Ada pertemuan secara video, kemudian kita bisa secara kita tentu kemungkinan ini kita akan dibagi ya per lokasi atau per kelompok, kemudian kita bisa ada web meeting, bisa saling mahasiswa bisa melakukan menyajikan perangkatnya, kemudian kita bisa memberikan masukan secara langsung, mungkin juga dilakukan juga oleh mahasiswa PPG yang lain. Jadi ini yang membedakan itu saja, bahwa hal yang biasa kita lakukan di PPL ya kita lakukan juga di PPL PPG ini, tetapi itu tadi karena semua dilakukan secara online daring, terutama kalau kita lokasinya di Makassar karena kondisi zonasi ya, zona kita masih zona merah, masuk merah gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu guru Pamong? Nah, Bapak dan Ibu guru Pamong, kita betul-betul Bapak dan Ibu akan betul-betul bermitra dengan dosen pembimbing Tabe. Kenapa? Karena saya kemarin itu waktu di beberapa kegiatan saya betul-betul bermitra dengan teman guru sebagai mitra fasilitator di beberapa kegiatan di PPG itu, saya betul-betul merasakan banyak sekali manfaatnya karena Bapak dan Ibu guru lah yang memiliki pengalaman langsung ya, seperti apa di kelas, seperti apa menghadapi peserta didik, seperti apa membuat perencanaan, seperti apa menyusun perangkat pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru Pamong juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan balikan secara daring, melakukan perbaikan, memberikan apresiasi terutama terhadap rekaman video praktek pembelajaran, ya, baik di kegiatan pertama maupun kedua, dan termasuk juga non mengajar Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti aktivitas non mengajar kan seperti biasa ya, kalau PPL itu kita bagi, ada yang teaching dan ada non-teaching. Nah, nanti aktivitas kalau teaching kan sudah jelas seperti apa aktivitasnya, mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, membuat perencanaan, kemudian bagaimana dia di-actionkan, kemudian bagaimana nanti di akhir dilakukan evaluasi dan sebagainya. Sementara kegiatan non-mengajar adalah kegiatan yang terkait dengan aktivitas yang tidak termasuk dengan non-teaching. Misalnya, guru-guru ini termasuk melakukan mengembangkan beberapa media inovasi ya, secara bersama-sama, berkelompok, atau mungkin ada aktivitas yang terkait dengan aktivitas administrasi. Nah, ini perlu juga kita memberikan masukan dan tentunya harapan kami adalah
peran guru pamong itu sangat besar, karena teman-teman guru pamong lah yang memiliki pengalaman terkait dengan aktivitas non-mengajar ini. Nah, kemudian kegiatan ini akan diselenggarakan 12 hari, kalau saya menghitung tadi dari skenario Pak Syawal ya, mudah-mudahan sekali lagi saya nggak keliru, itu 12 hari, kurang lebih 2 minggu, ada siklus 1 dan siklus kedua, mohon maaf ini salah belum terketik, ada aktivitas teaching dan non-teaching. Jadi inilah aktivitas kita dalam penyelenggaraan PPL di masa pandemi COVID-19. Dosen pembimbing, guru pamong bersinergi, betul-betul melakukan pendampingan, betul-betul melakukan memberikan arahan, memberikan masukan koreksian kepada mahasiswa PPG, baik terkait dengan perangkatnya maupun bagaimana nanti aktivitasnya, mungkin nanti akan kita lihat melalui video pengajarannya nanti. Nah, ini 12 hari Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan insya Allah supaya kita bisa mengawal aktivitas PPL PPG kita ini yang pertama ya, angkatan pertama kita. Mudah-mudahan dilancarkan semua. Saya kira itu Bapak dan Ibu penyajian saya, slide saya cuma ada 8-9. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Prodi PPG yang memberikan kesempatan kepada kami, Pusat PPL, untuk memberikan arahan pelaksanaan PPL di level PPG di masa pandemi ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, memang belajar dari rumah itu memang sangat sulit, tetapi yakinlah bahwa pasti ada yang bisa kita capai. Saya kira itu dari saya, Pak Syawal. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya, Ya, Pak. selaku Kepala Pusat Praktek Pendidikan Profesi Universitas Negeri Makassar. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Bu Widya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita beberapa minggu ke depan. Tadi saya cuplik lagi bahwa pelaksanaan PPL ini terdiri dari 2 siklus, di mana siklus pertama terdiri dari 2 minggu, 12 hari kerja, dan siklus kedua terdiri dari 6 hari kerja. Nah, di mana setiap siklusnya ini mahasiswa nanti akan melakukan praktek pembelajaran, praktek PPL masing-masing di hari keempat. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya. Dan saya yakin pedomannya Bapak Ibu sudah miliki. Nanti di tempat ini dan nanti kita akan berdiskusi, menyamakan persepsi bagian-bagian dari kegiatan. Namun sebelum kita melangkah ke diskusi selanjutnya, mungkin dari materi Ibu Widya tadi ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, ingin didiskusikan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru Pamon dan teman-teman dosen pembimbing untuk bertanya dengan menaikkan tangan atau raise hand melalui via Palatri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dari Guru Pamon, Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sesuai dengan arahan tadi kedua narasumber, yaitu disinggung tentang perangkat pembelajaran, media pembelajaran dengan non-teaching. Namun ada yang kemarin Pak yang lupa saya perjelas waktu kita pertemuan di UNM, itu masalah PTK-nya mahasiswa. Ini mau kejelasannya Pak, Bapak, bahwa apakah ini PTK ini harus sampai data, karena mengingat bahwa waktu yang begitu mepet pembikinan suatu karya ilmiah, saya kira agak sempit waktunya. Mohon penjelasannya Pak, supaya kami menyampaikan mahasiswa di lapangan nanti apakah memang bentuk proposal atau memang PTK yang jadi. Jadi mohon penjelasannya Pak. Itu dari saya sebagai Guru Pamon di PJOK. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Juliadi. Silakan Pak Juliadi. Silakan Pak Juliadi.
Pak Juliadi, silakan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya mau perjelas ini mengenai masalah pelaksanaan PPL yang tidak seperti biasanya yang tahun-tahun kemarin. Sekaitan dengan ada yang namanya siklus 1 dan siklus 2. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kegiatan apa di siklus 1 dan kegiatan apa yang di siklus 2. Terima kasih. Oke. Semuanya bertanya tentang teknis, Bapak Ibu ya. Satu lagi, jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik, Bapak Ibu. Mungkin ini teknis, Ibu Widya. Mohon izin saya. Iya, betul. Teknis ini, Pak. Ya, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan tadi dengan pertanyaan Pak Andi Asran mengenai pelaksanaan PTK. Ya, memang ini juga yang menjadi pertanyaan dan didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa, bahwa dengan pelaksanaan PTK yang begitu sempit, mereka harus menyusun proposal dalam jangka waktu 1 hari, serasa tidak mungkin terlaksana dengan baik, Ibu Bapak. Namun, yang perlu dibelajarkan di sini, Ibu Bapak, baik Bapak dosen pembimbing, Ibu Guru Pamong, tentunya adalah bagaimana mahasiswa memahami pelaksanaan PTK itu sendiri. Karena memang diharapkan kepada mereka bahwa setiap mereka selalu melaksanakan pembelajaran, tentu mereka selalu merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Tentunya hasil refleksi ini tentunya dibarengi dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan. Mengenai teknis pelaporannya, tentunya identifikasi masalah yang mereka ajukan nanti itu adalah identifikasi masalah, mungkin salah satu persoalan yang mereka akan selesaikan dan langsung dipraktekkan pada saat mereka melakukan praktek pembelajaran di siklus kedua. Jadi pada saat di siklus 1, mereka sudah bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang mereka dapatkan pada saat mereka melakukan pembelajaran di hari keempat. Seperti itu Bapak ya. Mengenai teknis pelaporannya nanti, ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari Direktorat GTK, apakah nanti pelaporannya dalam bentuk laporan utuh atau dalam bentuk laporan proses pembelajaran. Dalam ini bagaimana mereka menyelesaikan persoalan-persoalan, khususnya proses pembelajaran berdasarkan identifikasi masalah yang mereka dapatkan. Seperti itu Ibu Bapak. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Juliadi, salah satu guru Pamong, yaitu apa-apa saja yang dilakukan teman-teman mahasiswa, guru Pamong dan dosen pembimbing, di petunjuk pelaksanaan PPL sudah jelas di situ apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa di hari pertama sampai hari ke-6 untuk siklus 1 selama 2 minggu. Seperti itu Bapak ya. Kalau kita lihat petunjuknya, di siklus 1 itu di hari keempat, mereka telah melakukan praktek pembelajaran. Sekaligus mereka mengambil videonya dalam rangka pembuatan video praktek pembelajaran. Karena ini prosesnya daring, Bapak Ibu. Maksud saya prosesnya itu daring adalah pembimbingannya, baik pembimbingan langsung dari guru Pamong maupun pembimbingan langsung dari dosen pembimbing lapangan, itu dilaksanakan via LMS, maka semua bukti-bukti bahwa mereka telah melakukan praktek pembelajaran di sekolah, baik praktek luring maupun praktek daring, harus divideokan. Karena ini adalah bukti bahwa mereka telah melakukan praktek pembelajaran. Tadi disampaikan oleh Bu Kepala Pusat bahwa praktek pembelajaran ini bisa dilakukan secara luring jika sekolah tempat mereka PPL memungkinkan untuk melaksanakan luring. Begitupun juga pada saat mereka melaksanakan pembelajaran daring, jika memungkinkan, tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan pembelajaran luring. Seperti itu Bapak. Kemudian, pelaksanaan praktek pembelajaran, karena kemarin pada saat mereka workshop mengemas perangkat pembelajaran, telah dihasilkan 3 perangkat pembelajaran. Kemudian ketiga perangkat pembelajaran ini telah direview selama 8 hari oleh guru Pamong dan
dosen. Nah, dan selanjutnya hasil review inilah mereka yang akan bawa untuk masuk ke praktek PPL ini. Perangkat pembelajaran pertama akan dilakukan di minggu pertama, perangkat pembelajaran kedua akan dilakukan pada minggu kedua. Setelah itu ada review PPL selama 4 hari, kemudian selanjutnya dilaksanakan lagi PPL siklus kedua selama 6 hari. Juga di hari keempat dilakukan yang namanya praktek pembelajaran, dan semua harus dibuktikan dengan video pembelajaran. Nah, seperti itu barangkali Pak Andi Asran dan Pak Juliadi. Mungkin masih ada Ibu Bapak yang, kalau Ibu Bapak silakan kalau baca pedoman PPL-nya sebelum Pak Saki menyampaikan secara teknis pembimbingan PPL secara daring via LMS. Nanti setelah ini akan ada penyampaian dari Pak Saki bagaimana mekanisme pelaksanaan pembimbingan baik oleh guru pamong maupun dosen pembimbing melalui LMS. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya. Silakan Bapak Ibu. Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan Bu, silakan. Makasih Pak. Saya Nurlia, guru pamong mata pelajaran IPS. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya Pak terkait dengan kegiatan PPG ini. Yang pertama adalah terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk PPL 1 dengan PPL 2. Kemarin kan ketika workshop ada tiga teknik RPP yang sudah mahasiswa buat. Jadi ada secara daring, ada secara luring, dan ada secara campuran. Nah, untuk PPL 1 dengan PPL 2, apakah ini bisa di PPL 1 mereka menggunakan misalnya RPP 1, di PPL 2 apakah mereka bisa menggunakan RPP yang lain? Itu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PTK. Jadi tadi sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan kami. Untuk penelitian tindakan kelas, di siklus kedua, di siklus pertama itu adalah identifikasi masalah dari apa yang telah mereka action dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi ya dijadikan sebagai siklus itu. Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih Ibu Nurlia. Saya mohon izin menjelaskan Ibu Bapak karena ini sangat teknis sekali berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang dipakai oleh mahasiswa pada saat PPL, baik di siklus 1 minggu pertama dan minggu kedua maupun siklus kedua, itu semua ada 3 perangkat Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa mahasiswa itu telah mengembangkan perangkat pembelajaran karena Bapak Ibu ketiga perangkat pembelajaran ini telah disusun oleh teman-teman mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong itu berdasarkan analisis kurikulum dan program semester. Jadi di awal pengembangan perangkat itu di hari pertama itu sebelum mereka menyusun RPP mereka telah diarahkan, telah dibimbing bagaimana menganalisa kurikulum dan membuat program mingguan. Jadi mereka sudah merencanakan bahwa minggu pertama saya akan mengajar materi ini, pada minggu kedua saya akan mengajar di materi ini, dan pada minggu ketiga saya akan mengajar di materi ini. Nah, itu semua sudah terencana oleh mahasiswa dan perangkat pembelajarannya sudah dibuat dan telah direview oleh teman-teman dosen dan guru pamong. Nah, selanjutnya pelaksanaan apakah mereka daring atau luring, karena perangkatnya memang telah disiapkan baik versi daring maupun versi luringnya, itu nanti tergantung dari suasana di mana mereka melakukan PPL, Ibu Bapak.
jika istilahnya mereka berada di zona biru, zona hijau, maka mereka akan melaksanakan PPL secara luring, tatap muka langsung. Kalau teman-teman di PAUD itu di masa pandemi ini ada yang melaksanakan home visit, yaitu mengunjungi siswa-siswa mereka di dekatan rumahnya, dan itu mereka sudah membuat rancangan perangkat pembelajarannya. Teman-teman kita di SMK, di SMA atau di SMP, karena rata-rata sekolah itu ada di ibu kota kecamatan atau di ibu kota kabupaten, mereka telah mempersiapkan perangkat pembelajaran secara daring karena mereka berada di ibu kota kabupaten, tidak mungkin diizinkan untuk mereka sekolah. Mereka itu semuanya teman-teman mahasiswa ini sudah mempersiapkan, sehingga nanti Bapak Ibu, apakah mereka luring atau daring, itu mereka telah persiapkan semua perangkatnya. Jadi nanti mereka akan melaporkan bahwa kami akan mengajar luring karena sekolah kami memang sejak awal memang sudah melaksanakan pembelajaran luring. Kami akan melaksanakan pembelajaran daring karena sekolah saya memang sudah masih dalam keadaan pembelajaran daring. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan kedua, saya kurang terima sinyal karena suaranya terputus-putus. Kalau saya tidak salah tangkap, maka praktek pembelajaran pertama itu adalah pada saat mereka praktek, mahasiswa ini akan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi pada saat pembelajaran terjadi di siklus 1. Nah, mungkin pada saat siklus kedua, mereka akan melanjutkan pembelajaran untuk memperbaiki hal-hal berkaitan dengan identifikasi masalah di siklus 1 tadi. Dan nanti akan diperbaiki lagi di pembelajaran di siklus ketiga. Mungkin seperti itu Ibu Nurlia, mekanisme pelaksanaan PTK-nya nanti. Mengenai format pelaporannya seperti tadi dikatakan oleh Pak Andi tadi, Pak Andi Asran, dalam waktu dekat Pak Andi Asran kami akan membuat semacam format pelaporan, apakah mereka membuat pelaporan secara auto atau mereka membuat artikel untuk siap dipublikasikan ke jurnal-jurnal nasional, baik yang terakreditasi nasional maupun internasional. Karena biar bagaimanapun nanti kita arahkan guru-guru kita bagaimana mereka mempublish penelitian-penelitian tindakan kelas mereka. Dan saatnya lah mereka belajar, saya kira. Itu nanti kita akan buat mekanismenya bagaimana bentuknya, Ibu Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Ibu Sanatang, silakan Bu Sanatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Syawal. Ini cuma teknis juga. Ya, kemarin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa peserta PPG yang menanyakan di daerahnya itu sistem pembelajaran sistem shift, jadi mereka pakai ganjil genap. Jadi misalnya guru yang mengajar di minggu pertama, mereka off di minggu kedua, nanti di minggu ketiga lagi baru mengajar. Nah, sementara kita di PPG kan sudah disetting waktunya bahwa 1 pekan pertama, siklus pertama, 1 pekan kedua, siklus kedua. Apakah mereka bisa mendapatkan penambahan waktu selama 3 minggu karena ada off? Saya sudah sarankan untuk bisa mengatur dengan kondisi di sana, di sekolahnya misalnya tukaran dengan siapa begitu, tapi katanya sulit karena itu sudah settingan dari pihak sekolah dan akan banyak apa yang dirugikan, misalnya siswa dan guru akan banyak nanti digeser kalau mereka harus meminta jadwal untuk dimajukan misalnya. Hanya itu Pak, terima kasih. Iya, makasih Bu Sanata. Memang ada beberapa kasus yang seperti itu dan mungkin nanti akan diselesaikan secara bersama-sama antara mahasiswa, guru pamong, dosen pembimbing dan kepala sekolah. Karena kan mereka itu kan rata-rata PPL di sekolahnya sendiri. Mungkin nanti akan ada kebijakan karena ini adalah praktek PPL bagi mereka. Nantilah bagaimana usaha mahasiswa ini untuk melobi pihak sekolah untuk diberikan kewenangan selama 3 minggu ini untuk melaksanakan pembelajaran dengan siswa yang sama, Ibu Bapak ya. Nanti kita akan, karena ini hanya kasuistik saja, tidak semua terjadi seperti itu, dan saya kira insya Allah kita bisa atasi secara bersama-sama. Ya Pak, terima kasih Pak. Karena nanti juga kan pada saat
kegiatan LMS itu Ibu Bapak nanti secara detail nanti kami akan kirim juga kegiatan-kegiatan yang harus Ibu Bapak guru PAMO akan lakukan mulai hari pertama sampai hari ke-12 untuk siklus 1 dan siklus kedua juga seperti itu. Nanti akan ada skenario bagaimana pelaksanaan PPL ini Bu Bapak ya. Insya Allah nanti di LMS juga sudah sangat jelas apa-apa yang dilakukan di setiap modul-modul yang sudah ada. Yang jelas nanti di kegiatan web meeting, disitulah nanti tempatnya para mahasiswa, guru PAMO, dan dosen pembimbing bisa saling menyapa, saling memberikan masukan dan solusi. Jika nanti guru PAMO ingin bertemu dengan mahasiswanya, tentu guru PAMO akan menyampaikan kepada admin bahwa mohon mahasiswa saya dikumpulkan pada jam sekian, pukul sekian, untuk sama-sama berdiskusi mengenai kegiatannya. Itu nanti waktunya akan diatur sendiri oleh dosen pembimbing maupun guru PAMO. Seperti itu nanti teksisnya Pak Guru ya. Yang jelas nanti setiap Bapak Ibu melakukan pembimbingan secara sinkron dengan Google Meet, tentunya mohon nanti diingatkan untuk adminnya untuk merekam semua aktivitas kita, karena kalau Google Meet itu harus direkam, beda dengan kegiatan-kegiatan secara asinkron di LMS, itu secara otomatis tercatat di LMS. Seperti itu Bapak Ibu mekanismenya. Mungkin tanya jawabnya nanti dilanjutkan. Terakhir mungkin Pak Herman sebelum Pak Saki. Masih ada mungkin Pak sedikit. Masih ada, bisa sedikit Pak. Bisa Pak. Oke. Pak Herman dulu Pak. Oh iya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Nah, ini saya ingin hanya mengkonfirmasi Bapak ya ke Ketua Prodi, karena kenapa di PAUD itu rata-rata hari efektifnya itu 5 hari, ya hanya sampai hari Jumat. Nah, kalau kita hitung-hitung pelaksanaan PPL-nya nanti itu kan kenanya hari Sabtu. Nah, sehingga di hari Sabtu itu kan mereka pada libur semua. Nah, sehingga banyak peserta yang nanya, bilang Pak gimana kalau di sekolah saya tempat PPL kan pembelajarannya sampai hari Jumat. Nah, kalau kita hitung-hitung PPL satunya itu pas hari keempat praktik pembelajarannya kenanya hari Sabtu. Nah, kira-kira gimana solusinya? Itu yang banyak yang terjadi di PAUD Pak Syawal Tabe. Saya kira saya kira tidak ada masalah barangkali Pak Herman untuk teman-teman guru PAUD ini, karena memang hari sekolahnya hanya 5 hari kerja, karena praktek pembelajaran itu dilakukan di hari keempat Pak Herman. Ya. Nah, kalau hari keempat itu kenanya pas hari Sabtu itu? Pak. Pas hari Sabtu. Karena kan mulai terhitung hari ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas kenanya hari Sabtu, hari keempat itu. Oh iya betul. Menyesuaikan Pak. Mungkin nanti ini kasus juga untuk teman-teman di PAUD. Nanti kesepakatan saja Pak Herman, dosen pembimbing dan guru PAMONG, apakah mereka melaksanakan di hari ketiga atau di hari kelima. Secara teknis nanti diatur oleh dosen pembimbing dan guru PAMONG. Oke, siap Pak ya. Bisa sedikit Pak. Pak Sudirman, PJOK. Ya, silakan Pak Sudirman, PJOK. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon maaf ini karena saya tadi malam itu sama Pak Asran sama Pak Irfan. Saya itu bincang dengan terutama guru PJOK. Kemarin saya mulai dari kalau tidak salah jam 8 sampai jam 11 bicara dengan ini. Yang jadi bahan paling utama itu yang kita ini, karena saya lihat di panduan di PPL itu perangkat untuk seperti apa format PTK yang belum jelas, karena kemarin kan waktu kita di LMS itu semua mengarah ke daring. Nah, ada beberapa teman di PJOK sekarang itu sudah masuk ke luring. Nah, ini yang jadi tagihan, apakah adakah format yang khusus untuk sudah di set ke dalam LMS itu supaya sudah bisa format bisa dipakai itu. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk perangkat pembelajaran yang digunakan nanti praktek pembelajaran itu berdasarkan hasil workshop kemarin selama 12 hari itu. Jadi ada 3 perangkat pembelajaran.
Bapak Ibu. Dan memang di situ ada perangkat pembelajaran daring dan ada perangkat pembelajaran luring. Iya, maksudnya ini PTK-nya Pak, PTK nanti seperti apa? PTK-nya adakah format untuk ke sana? Iya. PTK-nya nanti itu kan sesuai dengan format di buku panduan, nanti mereka nanti akan melakukan identifikasi masalah pada saat di siklus 1 itu Pak Sudirman. Oke. Jadi sebenarnya format PTK-nya, pelaksanaan PTK-nya itu seperti standar PTK, pelaksanaan PTK seperti biasa. Nah, cuma karena waktu dan yang sangat sempit ini, tidak mungkin mereka membuat sebuah laporan PTK yang utuh seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Andi Asran ya. Insya Allah nanti kami akan menyusulkan bagaimana format PTK yang akan kita pakai secara bersama-sama untuk pelaporannya mahasiswa. Nah, seperti itu Pak Sudi barangkali. Oke, makasih Pak. Ada di LMS kayaknya. Ada mungkin Pak sedikit. Waalaikumsalam. Formatnya Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya Pak. Asran, begini Pak, tadi malam saya sama Pak Dr. Sudirman dengan Pak Dr. Irfan, itu ada kendala di salah satu mahasiswa, yaitu cuma 5 hari kerja, tetapi 1 hari dia jadwal mengajarnya Bapak. Jadi bagaimana kira-kira solusi, apakah ada settingan kita ambil waktu sore, karena jangan sampai di jadwal meeting dia tidak tercover. Karena jadwal mengajarnya cuma 1 kali 1 minggu, itu pun 5 hari kerja. Nah, yang berikut mengenai PTK, kemarin dan tadi pagi ada yang menelpon salah satu daripada guru mahasiswa. Jadi begini setting saya Pak. Jadi RPP itu saya kombinasikan dengan salah satu RPP yang khusus untuk dibuat PTK. Jadi dua RPP itu hanya untuk dipakai mengajar, tapi 1 itu khusus untuk dibuatkan PTK. Jadi mahasiswa itu dari awal, dari siklus pertama dia sudah identifikasi masalah. Setelah di siklus kedua dia menemukan masalah. Jadi itu mungkin saya arahkan kemarin mahasiswa Pak. Saya kira itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, oke Pak Andi Asran tadi mengenai jadwal mengajar guru, nanti saya kira nanti guru Pamon dan dosen pembimbing bisa mengkondisikan di mana teman-teman mahasiswa ini mengajar. Ibu Bapak yang mengenai jadwal tadi, saya kira seperti tadi kasusnya PAUD, saya kira nanti dikondisikan dengan sekolah mereka di mana mereka mengajar. Mengenai penelitian tindakan kelas, inti kan dari penelitian tindakan kelas itu kan bagaimana memperbaiki proses pembelajaran, Ibu Bapak ya. Dan tentunya diawali dengan identifikasi masalah, dan itu pasti dilakukan di pertemuan pertama. Nah, nanti pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu adalah proses pelaksanaan PTK itu sendiri. Saya kira seperti itu, Ibu Bapak. Jadi rohnya PTK itu kan bagaimana memperbaiki proses pembelajaran yang ada. Seperti itu. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa sudah sangat memahami, karena memang secara tidak langsung setiap saat mereka sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian memperbaiki proses pembelajarannya, kemudian melakukan refleksi, itu kan sudah bagian proses penelitian tindakan kelas, walaupun mereka selama ini tidak pernah membuat dalam bentuk laporan penelitian untuk dipublikasikan. Dan disinilah mungkin saatnya kita bimbing mereka bagaimana melaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas dibarengi dengan pembuatan laporan. Mengenai laporannya nanti secara teknis akan kita buatkan mekanisme pelaporannya bagaimana bentuknya. Kami akan berkoordinasi dengan GTK karena semua bentuk pelaporannya ini semua formatnya dari GTK Bapak Ibu, karena kegiatan kita ini memang di bawah naungan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pengembangan Guru, dan tentunya mereka punya tim pengembang, dan saya kira salah satunya adalah
Ibu Kepala Pusat, Ibu Widya Karimalasari sebagai tim panitia nasional untuk pengembangan PPG. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan diskusikan Pak Sudi, Pak Andi Asram. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan PPG. Mungkin diskusinya kita lanjutkan nanti Bapak Ibu, Pak Saki secara teknis via LMS, dan nanti saya yakin berkaitan dengan pertanyaannya Bapak Ibu. Pak Saki, Tabe. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Saki. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bapak-bapak Ibu yang hadir di room ini, mohon izin menyampaikan secara teknis ya, secara teknis apa yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan PPL ya. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Jadi di bagian pertama itu kami sudah men-set Bapak Ibu masuk ke dalam LMS untuk kepada admin kelas, guru PAMON dengan dosen pembimbing. Jadi silakan dicek. Khusus untuk kondisi peserta, F5 ini belum muncul di peserta karena menunggu finalisasi nilai ujian akhir dari ujian komprehensif. Persyaratan di PPL 1 ini adalah peserta PPG itu sudah lulus ya di uji komprehensif itu. Oke. Bapak Ibu ketika login di akun LMS-nya masing-masing, Bapak Ibu akan memperoleh tautan modul yang baru yaitu F5. Ini ya. Jadi ada PPL 1 F5. Silakan diklik tautan ini, maka akan tersambung berpindah ke Oke, ini dia. Jadi ini adalah kelas atau modul dari PPL 1. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk di PPL 1 ini dijadwal selama 12 hari, kemudian untuk PPL 2-nya dijadwal selama 6 hari. Dari setiap pekan itu 6 hari kerja itu digunakan dalam istilah satuan siklus. Jadi 6 hari pertama di PPL 1 itu disebut dengan siklus 1, kemudian 6 hari tahapan kedua di PPL 1 itu adalah siklus 2. Setelah itu peserta akan mengikuti review PPL 1 selama 4 hari. Setelah itu akan lanjut lagi di PPL 2 yang disebut dengan siklus 3 untuk 6 harinya. Oke, kemarin itu peserta sudah menyusun dokumen perangkat sebanyak 3 set dokumen. Maka yang akan digunakan dalam PPL ini adalah 3 set dokumen tersebut. Ya, oke, kita coba lihat sama-sama bahwa di kelas LMS di bagian PPL 1 ya, di bagian PPL 1 ada 10 tahapan-tahapan yang tercantum di dalamnya. Untuk poin 1 sampai poin 5 itu terkait dengan siklus 1. Sedangkan di poin 6 sampai dengan 10 itu adalah siklus 2. Jadi 6 hari pertama, 6 hari kerja, mulai Bapak Ibu beraktivitas di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita coba perhatikan di skenario yang sudah dibagi. Di skenario itu di hari pertama, ya di hari pertama peserta itu mencermati perangkat pembelajaran, gitu ya. Peserta mencermati perangkat pembelajaran yang sudah disusun, ya, yang sudah disusun sebanyak 3 set dokumen tersebut. Itu adalah aktivitasnya mahasiswa mencermati. Di hari yang kedua itu ada tetap masih beraktivitas di poin 1, ya, mencermati perangkat pembelajaran siklus 1. Jadi yang disebut dengan dokumen perangkat pembelajaran siklus 1, masing-masing peserta itu sudah mempunyai pemetaan bahwa ini dokumen RPP yang saya akan gunakan di siklus 1, di siklus 2, dan siklus 3. Gitu ya. Di 2 hari pertama kegiatan mencermati, gitu ya. Kemudian hari kedua itu adalah bagaimana peserta ya masuk ke dalam LMS, kemudian
dia akan mengunggah, nah ini, upload file perangkat pembelajaran dan PTK pada siklus 1. Jadi cukup satu saja set dokumen yang diupload di sini. Nah, di sini ada tambahan PTK. PTK tadi sama yang didiskusikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman bahwa di kegiatan sebelumnya, di kegiatan review pengembangan perangkat pembelajaran, tepatnya di hari ke-6, di situ ada modul 33A dengan, LK 33A dengan 33B. Nah, untuk siklus 1, sama yang didiskusikan tadi, bagaimana para peserta itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Itu bagian awalnya di PTK di siklus 1. Oke, di bagian ini mohon nanti diarahkan kepada admin kelas masing-masing untuk mendistribusikan atau membagi upload file untuk berdasarkan kelompoknya, karena berdasarkan surat tugas yang dibagikan itu sudah ada masing-masing kelompoknya. Nah, itu adalah yang dilakukan di hari pertama dan hari kedua, ya, pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1, siklus 2. Oke, kemudian kita pindah di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu berdasarkan kegiatan with meeting ya yang dilakukan di hari kedua ini, berdasarkan dari bahan-bahan yang diupload peserta itu didiskusikan antara dosen pembimbing PPL, guru PAMON, dan peserta PPG. Saran dan masukan yang ada di atas, peserta akan melakukan revisi perangkat pembelajaran untuk di siklus 1. Siklus 1 ya. Di sini ada aktivitasnya, peserta akan berdiskusi, ini ya, mengunggah di sini. Jadi untuk hari ketiga ini, silakan kepada para pembimbing PPL atau dosen PAMON ya untuk mengkonfirmasi ke admin kelas apakah dibutuhkan pertemuan secara web meeting. Kalau dibutuhkan, diminta untuk menambah web meeting di bagian revisi perangkat di bagian ini. Gitu ya, untuk di bagian ini. Itu untuk aktivitas di hari ketiga. Jadi sangat diharapkan dalam kegiatan di modul 2 ini revisi perangkat pembelajaran siklus 1 itu sudah final. Ya, meskipun sudah direview, tapi sudah dicermati lagi selama 2 hari, kemudian direvisi di hari ketiga. Oke, kita pindah di hari yang keempat di skenario. Skenario itu adalah pelaksanaan pembelajaran dan perekaman di siklus 1. Gitu ya. Jadi teman-teman peserta PPG itu akan melaksanakan pembelajaran di masing-masing sekolah lokasi PPL-nya dan perekamannya. Gitu ya. Jadi dia akan melaksanakan pembelajaran dan perekaman. Terkait tadi di teman-teman dari PAUD dan ada juga sekolah yang terkait tadi misalnya 5 ya, kemudian sekali saja jadwalnya. Hal yang seperti itu Pak silakan dikondisikan, terutama PAUD sudah disampaikan tadi Pak Sawal, apakah praktek pelaksanaan pembelajaran atau perekamannya itu boleh diambil di hari Jumat atau sekali digeser ke hari Seninnya. Ya disesuaikan Pak atau dikondisikan karena ini masih dalam kondisi pandemik sekarang ini ya. Ya terkait juga tadi yang 5 hari kerja. Tapi kalau PAUD tadi ya cukup kalau libur di hari Sabtu ya silakan beraktivitas di hari Jumat atau hari Senin dalam pelaksanaan pembelajaran dan perekamannya. Setelah peserta melakukan misalnya dari pagi hari sampai siang, boleh lagi di sini Bapak Ibu kalau membutuhkan pertemuan with meeting dan sebagainya boleh ditambahkan aktivitas itu. Tetapi peserta akan masuk ke bagian ini untuk mencatat hasil praktik pembelajaran di siklus 1. Itu di hari keempat. Kemudian di hari kelima, ya ada pelaksanaan editing dan upload rekaman praktik pembelajaran di siklus 1. Ada disebut pelaksanaan editing dan upload rekaman. Jadi di sini di hari kelima diharapkan peserta untuk bisa, karena mohon maaf sesuai dengan RPP yang dijadwal oleh peserta biasanya jadwalnya itu 2 JP atau 2 jam pelajaran. Jadi peserta pada saat hari keempat itu melakukan perekaman praktik pembelajaran itu secara utuh, secara full, ya, secara utuh atau secara full selama 2 JP. Setelah itu dia akan mengupload linknya di bagian ini, poin 4A yang video lengkapnya. Sini ya. Ini, jadi dia mengupload ya di bagian ini link video secara utuh yang diupload ke YouTube. Jadi setelah ada linknya ini disilahkan kepada Bapak Ibu guru PAMON dan dosen pembimbing untuk mencermati
video pembelajaran secara utuh di siklus 1. Nah, setelah itu peserta akan melakukan editing, ya, editing. Nah, di sini ada pelaksanaan editing. Editing itu apa yang dilakukan? Yaitu dari durasi waktu yang dilaksanakan perekaman 2JP, peserta akan melakukan editing video pembelajaran dibuat dalam durasi waktu 7 sampai 10 menit atau ya bisa juga lebih-lebih sedikit, misalnya 12, 13, 15 menit dengan catatan kapasitas video itu yang sudah diedit itu tidak lebih dari 401 MB. Karena izin dari LMS akan bisa menerima upload tugas video peserta jika tidak lebih dari 401 MB. Tapi mohon dikonfirmasi memang bahwa dalam video editing itu kalau di petunjuk itu ada 7 sampai 10 menit, bahkan ada maksimal 15 menit. Di situ harus sudah tampak dengan sangat jelas tahapan-tahapan penting kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, sama yang sebelumnya, ada pendahuluannya, ada intinya, kemudian ada penutupnya. Masing-masing di dalam bagian itu sudah lengkap terurai apa-apa yang harus dilakukan. Nah, dalam editing juga itu ya sama seperti biasa, bisa dikasih teks, keterangan, judul, nama pesertanya siapa, sekolahnya siapa, di mana dilakukan, waktunya apa, materinya apa, gitu ya. Masuk di pendahuluan misalnya dikasih identitas, misalnya mulai presensi, kemudian masuk di inti, menyampaikan tujuan dan sebagainya. Nah, mohon diingatkan bahwa dalam pelaksanaan video praktik pembelajaran itu bisa sama yang dilakukan kemarin pada saat review, yaitu menampilkan yang tergolong dalam new model peer teaching. Nah, itu mungkin aktivitasnya di hari kelima. Nah, hari terakhir di hari ke-6 itu adalah bagaimana peserta ya mengunggah, masukkan dan balikan rekaman praktik pembelajaran di siklus 1. Jadi berdasarkan mungkin diskusi di sini ya, ada bisa ditambahkan juga di meeting di titik poin 5 ini ya. Di poin 5 ini peserta akan mengunggah masukan-masukan, kemudian balikan-balikan berdasarkan saran perbaikan. Bisa juga dia mengedit ulang rekaman-rekaman praktik pembelajarannya di siklus 1. Baru itu nanti yang akan diunggah sebagai produknya. Saya kira di setiap poin ini ada ditambahkan keterangan seperti ini, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, peserta, apa yang dilakukan oleh dosennya. Itu mungkin untuk rangkaian 6 hari pertama di siklus 1. Begitupun yang akan berlanjut lagi di siklus 2, sama yang tahapan dilakukan di siklus 1. Mulai dari poin 6, pencermatan, revisi, pelaksanaan siklus 2, pelaksanaan editing, dan mengunggah. Itu juga sama. Hari pertama, kedua siklus 2 itu pencermatan, hari ketiga revisi, hari keempat pelaksanaan pembelajaran, hari kelima editing dan uploading, terus hari ke-6 itu adalah mengunggah masukan dan balikan. Oke. Di setiap tagihan itu, disampaikan bahwa akan ada kegiatan praktik mengajar, teaching dan non teaching. Sama yang dilakukan kemarin pada saat menyusun RTL di review. Itu semua diunggah nanti di bagian akhir dari setiap siklus. Jadi tagihannya itu adalah video praktik pembelajaran, kemudian form-form atau format-format kemajuan PTK, misalnya yang di siklus 1 itu mengidentifikasi masalah dan sebagainya. Kemudian tagihan yang kegiatan non-teaching adalah juga melakukan perekaman aktivitas non-teaching. Contohnya misalnya, ada seorang peserta PPG yang melaksanakan kegiatan non-teaching, misalnya kegiatan pramuka. Jadi, dia akan merekam aktivitas kegiatan non-teaching, kegiatan pramuka. Misalnya menanam, apalagi misalnya di SD ada kegiatan menanam sayuran di taman. Itu yang akan dia lakukan. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya di non-teaching. Oke, saya kira itu mungkin dulu Pak untuk secara sederhana di LMS apa yang akan kita lakukan untuk 6 hari pertama di siklus 1 dan begitu juga untuk 6 hari tahapan kedua di siklus 2. Ya, terima kasih Pak Sawal. Baik, terima kasih Pak Zagi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman guru PAMON dan dosen pembimbing, ada yang ingin didiskusikan barangkali Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 17 kurang 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Pak. Pak Ibu Andi Tenri. Silakan, Iya. Bu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya mau tanyakan Pak, seputaran tadi yang Bapak sampaikan Pak Saki, apakah dalam setiap kelompok itu kita punya admin tersendiri? Artinya kalau misalnya ada masalah kita bisa langsung kontak admin kita, atau mungkin secara keseluruhan satu saja Pak. Kemudian yang kedua, dalam upload video itu kan mereka terkadang terkendala di jaringan. Nah, bagaimana bagaimana pemesannya jika misalnya dalam upload video yang harusnya sudah dikumpul misalnya nih hari, tetapi karena jaringan dia tidak bisa mengumpul tepat waktu, Pak. Apa yang harus kami lakukan sebagai guru pamong? Apakah tetap memberikan kebijakan untuk menunggu pada saat jaringannya lebih baik atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya langsung tambahkan Pak Sawal, mohon izin. Jadi Ibu Bapak, jadi dalam setiap kelas itu akan ada satu admin kelas. Ya, dalam setiap kelas, satu admin kelas. Di setiap kelas itu rata-rata ada 6 kelompok, ya. 3 dosen, kemudian 6 guru pamong. Jadi satu dosen akan ada 2 kelompoknya. Nah, begitu juga guru pamong masing-masing satu. Jadi itu semua akan dibantu oleh satu admin kelas untuk masing-masing kelasnya. Kemudian tadi terkait dengan masalah jaringan, ini juga sudah menjadi diskusi biasanya. Kalau misalnya di hari H itu ya, hari yang sesuai skenario adalah penguploadan video praktik pembelajaran, ketika peserta sudah berusaha ya di hari itu, namun misalnya ada terkendala dengan masalah jaringan, silahkan diberikan kebijakan untuk bisa mengupload besoknya, mudah-mudahan jaringannya sudah baik. Itu ya, silahkan diberikan kebijakan. Tinggal dilapor nanti di admin kelas, jika misalnya waktu untuk uploadnya itu sudah tertutup, diminta untuk dibantu dibukakan, karena peserta sudah berusaha melakukan, namun ada terkendala kondisi jaringan, tetap tidak bisa untuk di LMS-nya. Oke, salah satu lagi biasa yang mungkin bisa dilakukan ya, tapi mohon ini adalah biasanya itu teman-teman peserta PPG ada kondisinya tidak bisa mengupload di LMS, tetapi ketika dia mengirim ke email itu biasanya sukses atau bisa di Google Drive misalnya dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, salah satu caranya Pak, tapi itu yang paling bawah ya biasanya, bisa minta tolong temannya yang bagus sinyalnya di lokasi lain, minta tolong untuk diuploadkan tugasnya. Tapi dengan catatan, peserta yang minta tolong itu harus dipinjamkan akunnya ke peserta tersebut untuk diuploadkan saja. Gitu ya, bukan dikerjakan, tapi diuploadkan saja. Karena kondisi jaringan. Itu bisa saja dilakukan, tapi maka peserta temannya yang minta tolong itu harus login dengan akun peserta yang mau dikumpulkan. Gitu ya, itu biasanya yang dilakukan. Kalau misalnya setelah dikasih juga kesempatan keesokan harinya tetap tidak bisa, maka salah satu upayanya adalah coba dikirimkan temannya untuk dibantu uploadkan. Tapi mohon digarisbawahi hanya dibantu uploadkan, bukan dibantu dalam hal teknis pengerjaan dan sebagainya. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan Pak Saki? Iya Ibu, silakan. Ya, makasih Pak. Terkait dengan apa yang Pak Saki jelaskan tadi, ini hanya menegaskan Pak dari apa yang saya pahami. Video pembelajaran yang mereka buat itu kan kalau saya tidak salah simak tadi berdurasi sesuai dengan jam pelajaran, jadi 2 jam pelajaran. Tetapi untuk mereka upload masuk di LMS itu di editing antara maksimal 15 menit. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan non mengajar. Apakah kegiatan non mengajar mahasiswa PPG itu juga akan kita amati apa yang mereka upload, kemudian kita berikan masukan terkait dengan hal-hal apa yang bisa menjadi hal yang bisa kita kembangkan terkait dengan video itu. Itu saja Pak, makasih ya. Oke, ya, terima kasih Ibu. Saya mohon izin Pak Sawal, saya langsung tambahkan. Jadi benar Ibu, misalnya di RPP-nya itu sudah terjadwal 2 JP, maka dalam praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas, peserta PPG itu tetap melakukan pembelajaran normal seperti biasa dengan waktu yang normal juga 2 JP.
Nanti hasil rekamannya, ya, hasil rekamannya di situ ada kegiatan editing video praktik pembelajaran dibuat dalam durasi waktu 7 sampai 10 menit. Ya, boleh lebih-lebih sedikit Bapak Ibu. Yang penting catatannya tadi tidak lebih dari 401 MB. Nanti video lengkapnya secara utuh pelaksanaan pembelajaran itu ada di link tadi di situ di poin 4 kayaknya atau 5 ya. Poin 4 di situ peserta akan mengupload linknya saja karena dia diharuskan juga untuk memasukkan ke dalam YouTube. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pembimbing ingin menonton secara utuh ya tinggal diklik link itu. Oke. Kemudian juga untuk kegiatan non mengajar karena itu juga merupakan produknya atau tagihannya. Jadi tetap juga Ibu diperhatikan kegiatan non mengajarnya teman-teman peserta PPG. Apa yang sudah diupload itu tetap diperhatikan dan bisa saja menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam hal-hal untuk menambah nilai akhirnya selain video praktik pembelajarannya dan form-form kemajuan PTK-nya. Itu saja Ibu ya tambahannya. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak, masih bisa? Iya, silakan. Iya, terima kasih. Ini yang saya tangkap tadi tentang video praktik pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Apakah diperbolehkan mahasiswa untuk men-setting situasi pembelajarannya secara luring? Misalnya kalau memang di tempatnya terkendala jaringan, jadi mahasiswa men-setting pembelajarannya itu selama 3 siklus itu atau selama 3 minggu, itu dia mengumpulkan beberapa siswa supaya pelaksanaan pembelajarannya ini maksimal. Seperti itu. Jadi mereka men-setting, jadi tetap ada mahasiswa mungkin kalau dikumpul untuk Zoom mungkin agak kesulitan. Jadi mereka men-setting, mengumpulkan siswa untuk membuat suasana pelaksanaan pembelajarannya itu secara luring. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, saya langsung mungkin mau izin. Jadi hal tersebut sudah didiskusikan, dikonsultasikan juga Ibu dengan GTK. Jika misalnya di kondisi memang peserta ya di sekolahnya itu benar-benar memang sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang real dan sebagainya, maka di bagian bawahnya juga disilakan mengumpulkan ya beberapa siswa bisa 7 sampai 10 baru dibuat dalam suatu suasana kelas dan diberikan setting pembelajaran seperti biasa. Itulah yang dilakukan perekaman. Itu Ibu ya. Silakan jika memang kondisinya benar-benar seperti itu sangat begitu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak. Pak Sawal. Ya, silakan Bu. Ya, saya menambahkan saja dari penjelasan sebelumnya, tapi Ibu, yang jelas kondisi pembelajaran itu berlangsung secara alamiah, ya. Jadi mungkin karena ini kita PPL kan kita tidak melaksanakan by settingan sebetulnya, tetapi memang berlangsung dalam kondisi real ya. Walaupun misalnya siswa dikumpulkan, tetapi memang ada proses pembelajaran. Mereka memang diajar seperti tadi yang disampaikan Pak Syawal, kalau dia visiting, dia berkunjung Pak Syawal ya, ke rumah siswa, juga memang betul-betul itu adalah proses pembelajaran. Ya, jadi proses pembelajarannya tetap betul-betul terlaksana Bu, ya, cuma karena mungkin lebih nyaman dia laksanakan secara luring, secara tatap muka langsung, jadi dia maksudnya mengumpulkan beberapa siswa supaya ya kan sama yang disampaikan tadi Pak Syawal, kalau dia berkunjung ke rumah siswa ya Pak Syawal ya, mengumpulkan seperti itu ya bisa seperti itu Bu. Tapi kita harapkan memang proses itu adalah betul-betul proses yang guru itu berlangsung dalam kondisi realnya. Ya. Kira itu tambahan saja Pak Syawal. Ya Bu. Jadi PPL ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan secara luring dan bisa dilaksanakan secara daring. Jadi tergantung kondisi sekolahnya masing-masing. Jika sekolah itu sudah melaksanakan pembelajaran seperti biasa, ya PPL-nya seperti itu Bapak Ibu. Tapi jika tidak mendapatkan izin untuk belum dibolehkan secara luring, maka ya pasti dilaksanakan secara daring. Atau bentuknya yang lain seperti teman-teman di PAUD, home visit atau gimana di daerah tersebut. Yang jelas boleh dilaksanakan secara seperti biasa. Kelas real tatap muka langsung boleh. Iya. Kami pun dibolehkan oleh pemerintah setempat. Iya. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak,
sebenarnya sudah dibolehkan masuk sekolah, tapi Pak Desa bilang jangan pakaian sekolah. Ya tidak apa-apa, kalian dilarang pakaian sekolah, tidak apa-apa. Iya. Katanya sudah boleh masuk sekolah, Seperti itu, betul. tapi katanya Pak Desa diam-diam saja. Tidak boleh pakai baju sekolah supaya tidak ketahuan bahwa sudah sekolah orang. Nah, sekolah. Itu strateginya, itu strateginya kepala desa supaya pembelajaran berlangsung di desanya, Bapak Ibu. Ya. Karena katanya Pak Desa juga sudah bosan, anaknya sudah di rumah terus belajar. Jadi dia izinkan sekolahnya untuk dibuka, tapi dengan catatan jangan pakai baju sekolah. Jadi tergantung kondisinya, Ibu Supriyatin. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, 5 menit lewat jam 17.00. Insya Allah kalau nanti mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, bisa nanti berdiskusi langsung via web meeting dengan teman-teman mahasiswa maupun teman-teman guru PAMON dan dosen pembimbing. Dan jika ada hal-hal secara teknis yang ingin dipertanyakan, boleh Bapak Ibu menyampaikan secara langsung kepada kami, baik melalui admin atau melalui WA group yang sudah dibuat oleh para admin. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jika memang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, mudah-mudahan apa yang telah diamanahkan oleh negara kepada kita semua dalam rangka membentuk calon-calon guru profesional yang menurut para pengambil kebijakan di Jakarta, negara membutuhkan guru-guru masa depan yang handal untuk mengawal pengembangan SDM, khususnya membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju. Di situ semangatnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mulai pelaksanaan PPG sampai hari ini dan sampai besok, kita kawal program ini dengan baik. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan kami mengajak kepada Bapak Ibu yang saya hormati menutup bersama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Pak Wentika. Maju.